Menjadi salah satu saksi urat nadi perekonomian daerah itu pasar ya. Nah, kita tertarik untuk angkat pasar itu menjadi sebuah event dan di mana pasar itu tentunya ada kuliner dan jajanannya yang mengikuti, dan udah itu mereka juga eksis sudah sejak lama. Karena kita dari Samsaka kalau untuk eventnya kita ada bendera namanya Giskom. Itu memang karakter kita membawa tenan-tenan legend dan otentik Nusantara. Nah, jadi Pasar Guyup ini kita datangkan beberapa tenan-tenan dari pasar-pasar ikonik kayak Pasar Gede, Pasar Perwira Taman, Pasar Ngasem ya, dan ada beberapa pasar lainnya gitu loh. Mungkin tahun depan mungkin akan jauh lebih lengkap ya, karena mereka ada pelaku-pelaku usaha yang memang harus kita expose ya. Menarik bahwa kita mengangkat pasar sebagai sebuah saksi sejarah Indonesia yang sudah ada sejak zaman Belanda, dan selama ini kan mereka kayak dilupakan ya. Mungkin anak-anak generasi muda nggak tahu tuh Pasar Gede, Pasar Kauman, Pasar Ngasem, mereka nggak tahu ya. Yang tahu adalah sebenarnya ya orang-orang daerah tertentu. Nah, ini dengan adanya event ini kita berharap generasi muda kita tahu bahwa pasar-pasar ini punya peran yang cukup penting dari zaman dahulu sampai saat ini, dan di situ ada kuliner yang bersejarah yang melegenda dari sejak pasar itu berdiri. Contohnya mungkin yang kemarin kita sempat kita buat tapi belum bisa, kayak yang di Pasar Lama Malang tuh ya, Haji Ridwan itu kan sejak 1925. Ada lagi yang kopi estaki dari Glodok Pancoran, dari Pasar Glodok itu dari 1927. Ya di situ. Jadi itu kita angkat, kita perkenalkan ke generasi muda tentunya dari para pecinta kuliner Indonesia. Dan kita berharap dengan adanya event ini dan ini bisa kita secara konsisten, kita semua masyarakat tahu di Pasar Gede itu ada ada kuliner apa aja sih, di pasar ini ada kuliner apa aja, dan kita akan bawa mereka cross border. Maksudnya kita akan bawa mereka ke Surabaya, mungkin nanti ke kota-kota lainnya seperti itu. Tapi memang pertama ini kita dedicate untuk Grand City ya, karena kita udah cukup lama kerjasama dengan teman-teman dari Grand City Mall. Kemudian juga kita memfasilitasi dari kita sebagai penyelenggara, kami dan Grand City Mall, promotions, production, semuanya lah misalnya. Jadi memudahkan mereka. Jadi mereka udah nggak bawa, pokoknya tinggal mereka mau mereka jualan. 3 tahun ini, gimana sih caranya nih teman-teman UMKM bisa upscale? Sebetulnya tujuan utamanya ke sana. Bagaimana dari teman-teman yang baik itu legend, fokus kita memang di legend Nusantara. Makanya mungkin tadi Pak Fer sempat cerita ya Pak Iwan ya, ada kopi estaki, kemudian juga ada toko kalau yang di seberang ya, kalau yang di sini juga beberapa yang banyak yang legendnya juga. Itu karena kita mau generasi ketiga yang biasanya di Indonesia itu berhenti untuk makanan Indonesia, itu bisa lanjut dan bisa upscale masuk ke dalam retail yang memang modern. Itu kenapa kita berterima kasih sekali kepada teman-teman di shopping center, khususnya di Surabaya ini kita debut kita dengan Grand City ya Pak ya, memfasilitasi dengan luar biasa sehingga mereka datang hanya udah fokus di jualan seperti itu. Nah, yang kedua fokus kita adalah bagaimana ketika mereka sudah masuk di pasar atau komersial yang juga modern, mereka bisa difasilitasi di era digital. Kita memfasilitasi mereka dengan sistem pembayaran juga yang memang semuanya sudah cashless gitu ya. Ini contoh aja, nanti kalau mereka nggak mau pakai kris pusing-pusing, mereka bisa pakai kartu juga di kita gitu ya. Kita juga kebetulan bekerja sama dengan reseller, lalu ada salah satu banknya dengan Bank Nano Syariah sebagai sponsor kita. Jadi memang mereka juga belajar secara teknologi dan pembukuannya itu sudah digitalized. Itu juga salah satu tujuan kita, sehingga harapan kita makanan Indonesia tidak tergerus ya dengan modernisasi dari produk-produk fusion dari luar seperti itu. Jadi kalau misalnya kita juga harapan kita teman-teman media mengekspos bahwa nggak kalah loh makanan Indonesia ya dengan juga makanan-makanan modern lainnya, dan kemudian sangat diminati. Tercatat kita berhasil sekali di periode yang pertama membukukan hampir 7 miliar transaksi selama 12 hari. Harapan kita
kali ini Pasar Guyup lebih seru lagi dan bisa lebih mencapai target dari yang sebelumnya.